penjelasannya. Nah, kemudian di sini kita buat jurnal penjualan. Tadi kita sudah bahas tentang jurnal penerimaan. Sekarang jurnal penjualan itu adalah untuk yang transaksinya itu non tunai. Kita kan sudah mengklasifikasikan. Nah, kemudian kita cari aja di sini yang mana nih jurnal penjualan. Jurnal penjualan berarti di 5 Agustus. Kemudian di 20 Agustus. Nah, cuma 2 ya. Nah, kita masukkan aja langsung ke tabelnya. Masukkan ke tabel jurnal penjualan. Ini kan ada kopnya nih. Nah, ini harus kalian ingat, kalau jurnal penjualan berarti terdiri dari tanggal, keterangan, syarat, referensi, debit, kredit, piutang, penjualan. Tadi kan ada 2 tanggal 5 dan tanggal 20. Oke, kita lihat di tanggal 5. Di sini dikatakan dijual kepada apotek Mawar sejumlah Benadryl sirup senilai 300.000 dengan syarat 2/10 N30. Berarti kan itu jurnal penjualan. Kita masukkan tadi katanya 300.000. Berarti di debitnya kita tulis piutangnya adalah 300.000, sedangkan di kredit itu penjualan juga ditulis 300.000. Di sini kita tulis aja tanggalnya berapa, keterangannya itu apotek Mawar, dan syaratnya 2/10 N30. Kalau di jurnal penjualan kalian langsung masukkan aja angka-angkanya seperti ini. Kemudian 20 bulan 8, 20 Agustus dijual dengan syarat kepada RS Sari di Bandung beragam jenis obat dengan jumlah faktur sebesar 2.130.000. Ya udah, kita langsung masukkan aja syaratnya berapa, debit piutangnya berapa, dan penjualannya berapa. Nah, ini lebih mudah ya tabelnya. Kemudian lalu kalian jumlahkan aja. Jumlahkan yang di debit 300 ditambah 2.130 adalah 2.430. Kalau di kredit di penjualan 300 ditambah 2.130 juga 2.430. Debit, kredit, balance. Nah, itu berarti sudah benar. Oke, kita lanjut lagi ke PB Melati jurnal pengeluaran. Oke, jurnal pengeluaran ya. Jurnal pengeluaran ini adalah tunai. Jadi kalau ada pengeluaran berarti kita mengeluarkan uang secara tunai. Itu maksudnya. Kita cek lagi di sini banyak jurnal pengeluaran. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan di sini ada biaya angkut 10.000, itu juga Ibu masukkan ke jurnal pengeluaran karena itu kan tidak bisa dikredit kalau biaya angkut. Nah, jadi biaya angkut itu dibayar secara tunai. Kita bahas satu-satu. Jurnal pengeluaran yang pertama adalah 10 Agustus. Dibayar sewa toko sebesar 50.000. Oh, berarti kan kita membayar toko, membayar sewa toko, berarti mengeluarkan uang sebanyak 50.000. Ya udah, kita masukkan aja langsung. Di bulan 10 bulan 8 keterangannya adalah beban sewa. Di debit di sini ada kolom pembelian bukan, utang juga bukan kan, tadi beban sewa. Berarti dia masuknya ke serba-serbi. Serba-serbin ini yang tidak bisa masuk ke pembelian dan utang. Ya udah, kita tulis ini beban sewa, saldonya berapa? 50.000. Kredit kas atau potongan. Berarti kan kita mengambil di uang kas kan? Berarti kita tulis aja di sini 50.000. Kemudian 12 bulan 8. Dibeli kontan dari PT Darja sejumlah kanamisin 230.000. Kan ini dibeli, padahal kita asumsinya kalau dibeli ini berarti jurnal pembelian ya. Tapi di sini kan dia dibeli secara kontan. Nah, karena dia dibeli secara kontan berarti mengeluarkan uang
secara tunai, maka ini masuk ke jurnal pengeluaran. Itu PT Darjanya 230.000. Oke, kita masukkan lagi di PT Darja. Berarti kan ini pembelian ya. Kan kita tadi beli obat karena mesin. Ya udah kita masukkan aja di sini 230.000. Itu kemudian di kreditnya apa? Mengambil uang kan kita tunai, berarti 230.000 di kas. Lanjut lagi bulan 18, tanggal 18 dibayar biaya angkut barang yang dijual pada tanggal 7 Agustus yang lalu. 7 Agustus yang mana sih? Nah ini dijual McLoman senilai 200.000 dengan syarat perangko toko pembeli. Di sini dibayar biaya angkut, sedangkan di sini syarat perangko toko pembeli. Oh, berarti biaya angkutnya kan sudah ditanggung oleh pembeli, kita tidak usah melakukan pengeluaran. Nah, berarti pada tanggal itu biaya angkut masuk ke akun serba-serbi, biaya angkut saldonya adalah 0 karena kita tidak mengeluarkan uang. Ya udah kita tulis aja 0 di sini. Nah, 0. Kemudian setelah itu tanggal berapa lagi ya? Tadi tanggal 18. Nah, sekarang ada di tanggal 23 Agustus. Di sini dibeli dari Pari dengan syarat 3/15 N30, alat tulisnya sekian, etalase dan etrosin dengan biaya angkut 10.000. Loh, kan ini masuk ke jurnal pembelian, Ibu. Enggak. Ini emang masuk ke jurnal pembelian bagi yang alat tulis, etalase, etrosin. Tetapi biaya angkutnya ini kan tidak mungkin kita bayarnya secara kredit. Kalau ini ditulis secara kesatuan di sini bisa masukkan jurnal pembelian, tetapi kan ini dipisahkan. Makanya biaya angkut di sini Ibu masukkan ke jurnal pengeluaran 10.000. Ya udah masukkan aja di sini. Biaya angkut PT Afari itu adalah 10.000. Kasnya juga kreditnya 10.000. Setelah itu tanggal 24 dibayar untuk iklan di harian Warta Pagi sebesar 600.000. Berarti kan kita mengeluarkan uang ya untuk iklan, yaitu 600.000. Masukkan lagi di sini. Iklan harian, pembelian bukan utang, bukan, berarti kita masuk ke akun serba-serbi iklan harian 600.000. Kreditnya juga 600.000. Nah, gampang ya. Jadi cuma seperti itu aja. Yang penting yang jelas kita sudah tahu dia harus dimasukkan kemana. Setelah itu gaji karyawan tanggal 28 dibayar gaji karyawan di bulan ini sebesar 250.000. Masukkan aja gaji karyawan, berarti dimasukkan di serba-serbi, nilainya 250.000. Oke ya. Kemudian tanggal 30 dibeli perangko dan materai senilai 15.000 dan sejumlah country sheet sebesar 295.000. Oke, ini kan jurnal pengeluaran. Kalau pembelian obat-obatan itu masuknya ke pembelian. Kita lihat tabel dulu. Nah, di sini kan pembelian perangko dan country sheet. Country sheet ini itu adalah obat. Berarti kan kita melakukan pembelian obat, sedangkan perangko dan materai itu kan berarti kebutuhan alat tulis kantor. Berarti kalau country sheet karena dia merupakan sebuah obat, berarti kita tulisnya itu adalah di sini 285 itu adalah untuk obat. Sedangkan perangko dan materai itu kita masukkan ke serba-serbi, nilainya 15.000. Nah, jadi di debit ini ada dua, ada ini dan ini. Country sheet 285.000 dan perangkonya 15.000. Sedangkan di kredit kita totalkan, berarti kan kita mengeluarkan uang ini ditambah ini sama dengan 300.000. Nah, jadi ini cuma dibagi aja kolomnya, ada kolom di pembelian dan ada kolom di serba-serbi. Kenapa Ibu nggak langsung digabung? Karena pembelian ini adalah khusus untuk pembelian obat atau pembelian barang untuk dijual. Sedangkan serba-serbi ini adalah yang tidak bisa masuk ke pembelian dan utang, baru masuk ke serba-serbi.
Nah, semoga bisa dipahami ya. Jadi ini di pembelian kita totalkan berapa, di serba-serbi berapa, di kas kredit berapa. Lalu ini tambah ini 1.430, 1.430, oke, balance, seperti sudah sesuai. Setelah itu kita lanjut lagi ke jurnal pembelian. Nah, tadi penjualan sudah, sekarang pengeluaran sudah, sekarang pembelian non tunai. Kita yang membelinya itu dengan kredit. Pembeliannya itu dari yang pertama dibeli dari PT Darja sejumlah amoksisilin senilai 150.000 dengan syarat 2/15N30. Oke, berarti kita beli obat amoksisilin di PT Darja 150.000. Masukkan aja langsung. Kita belinya tanggalnya berapa, keterangan, syaratnya bagaimana, dan pembelian 150.000. Kredit itu untuk di debit. Kalau kredit itu utang usaha berarti sama ya, 150.000. Ini kemudian tanggal 23 juga ada. 23 itu dibeli dari PT Pari dengan syarat ini alat tulis kantor, etalase, etrosin dengan biaya angkut 10.000. Nah, yang tadi ini berarti biaya angkutnya tidak kita masukkan karena ini sudah masuk ke pengeluaran. Jadi kita cuma fokus ke alat tulis kantor, etalase, dan etrosin. Berarti pembeliannya ini adalah, nah ini juga ibu bagi. Pembelian 350.000 sedangkan di serba-serbi perlengkapan ada 78.240. Ini kenapa ibu kok bisa dibagi begini? Oke, sekarang kita lihat soalnya. Di sini alat tulis kantor dan etalase ini kan kebutuhan kantor, bukan untuk kita beli obat. Jadi dia masuknya itu ke serba-serbi